Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSI MT, di mana di pertemuan 5 mata kuliah Biokimia Nutrisi atau disingkat BN ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai lipida, khususnya lipid di bidang nutrisi ini ya. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan mengenai lipida di bidang biokimia nutrisi ini, mari kita tonton dulu video mengenai lipid secara umum, di mana sumbernya dari seperti biasa juga Ricochet Science YouTube channel. Oke, mari kita nobar video selama 6 menitan ini. Lipids are a group of hydrophobic biomolecules that play important roles in living organisms. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for protection, insulation, and lubrication. They also act as precursors for some hormones and are a key component of cell membranes. There are four basic groups of lipids. These are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. Although these groups differ in many respects, they all have one characteristic in common. They are all insoluble in water. You may have noticed that lipids and water do not mix. For example, notice the yellow-colored oil in the beaker of water shown here? Even if we stirred this for several minutes, or even several hours, the oil would still separate out from the water. This is because lipids are hydrophobic. From Latin, the prefix hydro means water, and phobic means fear of. So when you hear that lipids are hydrophobic, this basically means that water and lipids do not mix. Let's take a closer look at the category of lipids known as triglycerides. Triglycerides include the fats and oils. Fats, such as lard and butter, are solid at room temperature and are used by animals for insulation, protection, and long-term energy storage. Oils, such as corn oil and olive oil, are liquid at room temperature and are used by plants for long-term energy storage. At the molecular level, triglycerides contain two types of subunit molecules, glycerol and fatty acids. Let's take a quick look at fatty acids. A fatty acid has three main parts: a chain of carbon and hydrogen atoms called the hydrocarbon chain, a methyl group at one end, and an acid group at the other end. Fatty acids can either be saturated or unsaturated. A fatty acid that has only single carbon-to-carbon bonds is known as a saturated fatty acid. This is because the carbon chain is saturated with all the hydrogen atoms it can hold. Unsaturated fatty acids have one to several double bonds. Double bonds result in kinks in the fatty acid chain, which affects the melting point of the fat. Animal fats have saturated fatty acids and are solid at room temperature, while vegetable oils have one or more double bonds and are liquid at room temperature. A trans fat is an example of an unsaturated fatty acid where the hydrogen atoms are on opposite sides of the double bond. Trans fats are usually formed during the production of processed foods and are also common in partially hydrogenated oils. In order to increase shelf life and melting point of the fat, excess hydrogen atoms are introduced to an unsaturated oil. This causes the formation of trans fat bonds in the fatty acid chain. Unfortunately, the consumption of trans fats has been associated with cardiovascular disease, and its use has fallen from favor. Now that you understand a little bit about fatty acids, let's zoom back out and look at how the triglyceride subunits fit together. Remember, a fatty acid is only a small part of a triglyceride. To become a triglyceride, three separate fatty acids have to bond with a glycerol molecule through the process of dehydration synthesis. Let's move on to the next category of lipids, which is phospholipids. Phospholipids are similar to triglycerides in that they contain glycerol and two fatty acids. What's different is that a phosphate group, rather than a third fatty acid, is attached to the third carbon of glycerol.
Phospholipids are extremely important, mainly because of their unique properties in regard to water. The phosphate head of the molecule is hydrophilic, or water-loving. This means that it mixes well with water. The fatty acid tails, however, are hydrophobic, or water-hating, and do not mix well with water. Because of these unique properties, phospholipids tend to arrange themselves so that only the hydrophilic heads interact with the watery environment, and the hydrophobic tails crowd inward away from the water. This structure is the major component of plasma membranes of the cell. Steroids are the next category of lipids. Steroids are composed of 4 fused rings of carbon to which different functional groups are attached. One well-known steroid molecule is cholesterol. Cholesterol serves as a precursor for the synthesis of other steroids such as testosterone, estrogen, vitamin D, and cortisone. Cholesterol is present in plasma membranes where it stabilizes the membrane. The hormones testosterone and estrogen have small differences in their functional groups, but large differences in their effects on an organism. Waxes are the final group of lipids. Waxes are nonpolar and repel water. They're found in the protective coating on leaves and on outer surfaces of animals. Wax is produced in the ears of some animals to protect the eardrum. In addition, bees construct honeycombs from wax. Now that we've covered all 4 categories of lipids, let's do a quick recap. The 4 categories of lipids are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. All lipids are insoluble in water. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for a multitude of other purposes, such as protection and insulation, and as a key component of hormones and cell membranes. Oke, cukup jelas ya mengenai lipid ini, bahkan sangat detail sekali sampai dengan kategori-kategorinya. Cuma di video ini saya tidak akan membahas per kategori ya, saya akan membahas lipid secara garis besar dan terutama lipid di biokimia nutrisinya terutama. Oke, saya lanjut. Pertama, ya dari definisi lipid dulu ya. Jadi lipid itu kalau dilihat dari kelarutannya itu adalah senyawa-senyawa biomolekul yang larutnya dalam pelarut nonpolar, misalnya kloroform, ether, benzena, dan sebagai berikutnya. Tidak larut dalam air yang merupakan pelarut polar. Itu kira-kira kalau definisinya secara dari kelarutannya. Contohnya, minyak, vitamin, dan hormon tertentu, dan juga sebagian besar komponen membran yang bukan protein, itu adalah lipid. Itu kira-kira yang membedakan lipid dengan protein. Intinya, dilihat dari kelarutannya juga. Yang mana yang larut dalam non-polar itu adalah lipid. Oke. Berikutnya struktur lipid. Jadi lipid itu komposisinya biasanya ada atom C, atom H, dan atom O. Ini umumnya. Dan kadang-kadang ada juga atom N dan P-nya, tapi ini kadang-kadang saja. Utamanya ada C, H, dan O-nya, yang merupakan senyawa polimer ester dari asam karboksilat dan rantai panjang dengan alkohol atau gliserol di sini. Jadi contohnya seperti ini. Gliserol dan juga asam stearat ini dia akan membentuk tristearin atau membentuk trigliseridanya dengan asam stearat ini, yaitu asam karboksilat, asam stearat ini bereaksi dengan gliserol ini, membentuk reaksi dehidrasi, H2O-nya keluar, membentuk trigliserida. Itu kira-kira yang menjadi struktur lipid utamanya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah fungsi lipid secara umum. Nah, ada banyak fungsinya lipid ini, tapi yang utamanya 3 ini. Yang pertama adalah sumber energi, utamanya dalam jangka panjang atau long term. Jadi biasanya lipid itu, kalau yang utamanya itu adalah karbohidrat, tapi kalau lipid sebagai sumber energi kalau karbohidratnya sudah habis, jadi sebagai cadangan energi. Jadi beruntunglah bagi kalian yang badannya agak gemuk ya, itu berarti banyak lemaknya, itu berarti sumber energinya atau cadangan energinya itu banyak. Jadi harusnya tidak terlalu mudah untuk kehabisan energi itu dalam berolahraga. Oke. Lalu yang kedua, sebagai penahan panas atau insulator. Jadi
lipid ini juga berfungsi sebagai penahan panas. Jadi ini juga sebagai keberuntungan ya buat kita yang berbadan gemuk. Kalau misalnya kedinginan, kita nggak akan terlalu dingin-dingin amat karena ada lipid sebagai penahan panasnya. Dan yang ketiga sebagai protektor atau pembungkus beberapa organ utama gitu. Ini juga keuntungan. Jadi untuk yang berbadan gemuk, apabila terluka itu seharusnya tidak mencapai organ tersebut karena ditutupi oleh lemaknya ini atau lipidnya ini. Tiga inilah fungsi utama lipid dalam tubuh kita utamanya. Sebagai sumber atau cadangan energi jangka panjang, sebagai penahan panas, insulator, dan juga pembungkus beberapa organ, terutama yang vital ya. Ya biasanya sih yang utamanya di sekitar badan kita ini, jantung, paru-paru itu dilapisi oleh kulit yang lebih tebal gitu kalau misalnya lipidnya banyak. Nah, ada juga yang lipid yang non polar ini itu berfungsi sebagai insulator listrik. Jadi lebih sulit untuk kesetrum gitu kalau yang berbadan gemuk itu. Lalu gabungan lemak dan protein atau namanya lipoprotein itu merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria. Lalu berfungsi juga dalam transportasi atau membantu pengangkutan vitamin. Dan terakhir, menjaga kestabilan tubuh. Karena dapat dioksidasi menghasilkan energi, yaitu merupakan energi cadangan tadi kalau misalnya karbohidratnya habis gitu. Oke, itu kira-kira fungsi lipid secara garis besar dan utamanya adalah tiga ini. Oke, selanjut. Nah, tadi dibahas juga mengenai asam lemak atau fatty acid. Apa sih asam lemak itu? Jadi asam lemak kalau dari struktur yang merupakan senyawa lipid dengan jumlah C-nya itu genap. Ya, jadi jumlah C asam lemak itu biasanya genap ya, dan juga tidak memiliki cabang, jadi lurus saja terus. Nah, umumnya itu jumlah C-nya itu adalah 18 sampai 20 setiap molekulnya. Tapi kalau variasinya ada juga yang pendek, mulai dari 4 sampai yang panjang banget sampai 40 gitu. Jadi rata-rata itu di 18 ke 20, tapi ada juga yang 4, ada juga yang sampai 40. Kira-kira itu untuk asam lemak ini. Lalu tadi juga dijelaskan di video, ada asam lemak jenuh dan juga tak jenuh. Yang jenuh itu adalah asam lemak yang tidak ada ikatan double bond di dalamnya. Jadi single bond semua. Makanya dia jenuh, tidak bisa bereaksi lagi. Kecuali ini ya, ini gugus karboksilatnya. Ini namanya asam lemak jenuh karena tidak ada ikatan double bondnya di sini. Nah, berikutnya adalah asam lemak tak jenuh. Itu adalah asam lemak yang memiliki ikatan double bond utamanya di sini. Karena dia memiliki asam lemak ikatan double bond, dia tak jenuh, jadi dia masih bisa bereaksi lebih lanjut lagi. Itu kira-kira bedanya asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, reaksi asam lemak. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, asam lemak dapat bereaksi dengan gliserol. Dinamakan reaksi dehidrasi, mengeluarkan H2O. Jadi, tiga asam lemak bereaksi dengan satu molekul gliserol yang akan melepaskan 3 H2O atau dehidrasi akan membentuk trigliserida. Itu kira-kira yang terbentuk di reaksi lemak ini atau yang terjadi antara asam lemak dan juga gliserol ini membentuk trigliserida dan air sebagai eksesnya. Secara tiga dimensi seperti ini bentuknya. Jadi ini gliserolnya, ini tiga asam lemaknya membentuk seperti ini komposisi atau strukturnya. Oke, saya lanjut. Nah, setelah asam lemak, saya akan membahas mengenai lemak itu sendiri. Apa sih lemak? Jadi lemak dan minyak itu adalah golongan dari lipida. Jadi di mana dari bahasa Latin ya, yaitu lipos. Lipos itu artinya lemak dari lipida itu. Nah, lemak itu merupakan sumber penyimpanan tenaga atau kalori. Jadi tempat untuk cadangan tenaga dalam bentuk kalori, terutama yang dapat terbakar selama aktivitas yang ringan. Nah, ada dua jenis lemak, lemak hewan yang cenderung adalah lemak jenuh dan dapat menyebabkan berbagai penyakit biasanya. Apakah itu kanker kah? Apakah itu penyakit jantung? Sedangkan lemak pada sayur, misalnya minyak jagung, kacang tanah, itu adalah lemak dari tumbuhan, umumnya bukan lemak jenuh. Jadi merupakan lemak yang tidak jenuh dan juga memberikan resiko penyakit yang lebih kecil dibandingkan lemak jenuh. Ini oleh Nancy Clark tahun 2001 penelitiannya.
Nah, sumber lemaknya dari mana sih? Tadi sudah saya jelaskan ya, ada lemak nabati, yaitu lemak dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari buah alpukat, lalu dari kacang-kacangan, tumbuhan laut, mentega, minyak kelapa, dan juga sebagainya. Itu merupakan lemak nabati yang biasanya merupakan lemak tak jenuh, yang baik untuk tubuh kita. Nah, satu lagi adalah lemak hewani, misalnya minyak ikan, ikan laut, susu, daging, telur, dan sebagainya. Ini semuanya bermanfaat untuk tubuh kita asalkan tidak berlebihan. Karena lemak hewani ini kebanyakan adalah bentuknya sebagai lemak jenuh atau yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit apabila berlebihan. Tapi apabila sesuai dosis, tidak masalah, no problem gitu dikonsumsi. Oke, saya lanjut. Nah, sifat-sifat lemak. Jadi sudah dijelaskan di video tadi. Lemak hewani itu biasanya berupa zat padat pada suhu ruangan, misalnya daging. Sedangkan lemak nabati berupa zat cair, misalnya minyak lemak tadi, minyak kelapa misalnya seperti itu. Lemak yang memiliki asam lemak jenuh atau berbentuk padat itu biasanya memiliki titik lembur yang tinggi. Jadi butuh suhu yang tinggi supaya dia dapat melembur gitu. Ya seperti misalnya daging, kalau mau dilemburkan atau dilelehkan butuh suhu yang tinggi kan dibandingkan minyak gitu. Lalu ini juga lemak itu yang rantainya pendek itu dapat larut dalam air, tapi cuma sedikit saja. Sedangkan lemak yang rantainya panjang itu sama sekali tidak bisa larut dalam air. Itu kira-kira bedanya lemak yang rantai pendek dan lemak yang rantainya panjang. Oke, next. Nah, lemak dalam biokimia nutrisi itu utamanya ada 5 ini peranannya, yaitu sama sebagai sumber energi atau tepatnya itu sebagai cadangan energinya dalam tubuh kita atau dalam makanan juga. Lalu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K atau ADEK yang utamanya berguna untuk proses biologis tubuh atau metabolisme. Lalu lemak juga berfungsi sebagai sumber asam lemak esensial dalam tubuh kita. Lalu merupakan komponen utama dalam membran sel, yaitu tempat metabolisme terjadi gitu. Dan terakhir dalam makanan terutama itu sebagai pemberi aroma, rasa, dan juga tekstur dalam pengolahan pangan utamanya. Oke, itu kira-kira peranan lemak dalam biokimia nutrisi yang utamanya. Oke, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya gambarkan atau jelaskan mengenai lemak ini di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.